Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ipin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita administrasi transaksi. Kemarin kalian di kelas 11 sudah belajar tentang administrasi transaksi. Nah, sekarang kita di kelas 12 akan melanjutkan pelajaran administrasi transaksi. Dan di kelas 12 ini kalian akan banyak praktek dalam menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan transaksi di perusahaan. Nah, perusahaan yang kita bahas adalah perusahaan dagang ya. Bagaimana cara kita bisa menjual sebuah produk. Banyak orang yang pengen jualan ya, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Banyak orang mau jualan tapi kok ternyata rugi. Banyak orang pengen sukses tapi nggak mau berusaha, itu tambah aneh lagi ya kan. Oke, dari sini kita akan belajar bagaimana cara kita agar jualan kita itu bisa laris. Di sini ada 9 langkah bagaimana kita bisa menjual barang supaya barang itu laku, dan setelah laku itu bisa laris, dan setelah laris orang bisa membeli lagi barang kepada kita. Yang pertama adalah penentuan atau pemantapan tempat usaha. Ayo coba bukunya sama ballpointnya diambil, dicatat ya. Ada langkah-langkah penjualan produk, kamu tulis nomor 1, yaitu penentuan dan pemantapan tempat usaha. Kalau dalam marketing mix itu namanya place. Kita menentukan tempat berjualan kita itu di mana. Mau dijual di dekat kuburan, atau jual di dekat terminal, atau dijual di dekat sekolah. Nah, ya, kita harus tahu tempat yang paling baik untuk jualan di mana. Ya, yang sepi atau yang ramai. Nah, harus ditentukan. Tentunya kalau mau menjual barang itu yang ramai. Tentunya kalau menjual barang itu di tempat orang yang banyak membutuhkan itu. Kalau misalkan di perumahan ya kita jual makanan, itu kan ramai. Kalau kita di daerah pabrik ya, itu misalkan dekat kita ada Kiki ya kan, ada PT SGO. Di sana apa yang dibutuhkan masyarakat di dekat sana? Yang murah-murah dan lain sebagainya. Kemudian memobilisasi sumber daya manusia dan dana ya. Kalau kita mau berusaha ya harus mau memobilisasi itu mengeluarkan apa? Sumber daya. Kita harus bergerak dengan ya semua tenaga kita curahkan kepada kegiatan yang akan kita laksanakan ini ya. Walaupun kita cuma jualan permen ya, walaupun kita cuma jualan yang sepele, tapi kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan laku juga. Misalkan di depan rumah sakit ya, depan rumah sakit itu ada orang jualan air panas atau jarang ya. Bakulan jarang itu modalnya apa? Ya modalnya cuma kompor, manci, sama air. Harganya berapa? Kan murah sekali air. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan place, tempatnya tepat di depan rumah sakit, oh pasti orang butuh air hangat, pasti orang butuh air panas, pasti juga laku juga ya. Memobilisasi apa yang kita sediakan ya, butuh kompor ya kompornya dicepakai, butuh pancinya dicepakai, cuma itu. Nanti jualan yang lebih kompleks lagi, kebutuhannya akan lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, menentukan sistem penjualan. Sistem penjualan itu ditentukan caranya bagaimana jualannya. Mau dijual door to door, atau kita mengantarkan ke konsumen satu persatu, atau kita jualan online memakai aplikasi, atau mungkin kita buka lapak kayak tadi wong bakul jarang ning ngarep sekolah, ning ngarep rumah sakit buka lapak. Nah, tentunya cara menjualnya itu harus dipikirkan. Kemudian yang keempat itu membuat ramalan penjualan. Harus diramal dhisik, rasanya yang dukun didelok wae. Ya, dilihat saja kira-kira besok itu yang dibutuhkan masyarakat itu apa tak? Seperti sekarang masa Covid-19 yang dibutuhkan masyarakat apa? Oh, sekarang lagi gayungnya masker ya. Masker gen rada keren dikapake, oh juga ibrengos ya. Masker gen rada cantik apa, oh dikasih lipstick di sini ya. Orang tambah kreatif. Ya, coba kita lihat 1-2 bulan yang akan datang itu kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, itu kita harus bisa melihat.
Kemudian kita harus bisa meramal kebutuhan besok itu apa. Kemudian menentukan dan melaksanakan nomor 5 ya, menentukan dan melaksanakan program penjualan termasuk menentukan daerah penjualan, pemasaran dan cara penjualnya ya. Bagaimana program penjualannya? Dibuat misalkan beli 1 harganya 4.000, beli 2 harganya 8.000, beli 3 harganya 10.000. Nah, itu udah program penjualan ya. Misalkan hari Jumat, pernah itu ada. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu diskon 25%. Ya. Atau beli 2 gratis 1. Nah, itu ada program penjualan harus dirancang. Bagaimana semenarik mungkin barang yang kita jual ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa menarik minat masyarakat. Masyarakat yang tadinya nggak butuh, misalkan masker ini butuhnya gor siji, tapi tidak kok enek masker ada yang cantik, ada masker yang ganteng, ada masker yang sangar. Sekarang setiap orang punya masker, nggak mungkin cuma 1 atau 2, mungkin neng omah di masker akeh. Cewek itu ya, kamu ya cewek itu ya, jilbab itu punya berapa? Ya, jilbab itu punya berapa? Ada yang jilbabnya putih ada berapa? Jilbabnya kaos ada berapa? Jilbab model sekian ada berapa? Pasti setiap anak, setiap perempuan itu punya jilbab modelnya ada 10 lah. Dari warna hitam, warna putih, warna pink, hitam yang seperti apa, yang kotak, yang plung dan lain sebagainya. Maka ada program penjualan yang harus dipikirkan. Kemudian yang keenam yaitu memelihara persediaan barang dagangan, peralatan dan perlengkapannya. Persediaan barang dagangan harus siap, jangan sampai kita hanya menjual cuma 1 produk saja. Setelah barangnya habis, kita nggak bisa mikir lagi. Harus disiapkan, kita kulaannya dari mana, jangan sampai kita kulaan barang ngoyoyo saka Mekah, bakul Zam-Zam, bar kuwi arep nang barangnya udah habis nggak bisa kulaan lagi. Kita harus mikirkan kulaannya di mana, ya, bisa kulaan lagi atau enggak, stok kita ada enggak. Delalah yang pesan banyak sekali, stok kita enggak ada. Nah itu kita harus memikirkan, ya kan. Nanti kamu di mata pelajaran yang lain akan diajarkan bagaimana cara memelihara stok di gudang sama Pak Cito mungkin ya. Kemudian yang ke-7, ini ya baru yang ke-7, melaksanakan penjualan barang. Mulai dari menerima pesanan sampai dengan pembayaran pengirimannya, termasuk menerima klaim dan retur. Ya, ada rangkaian. Orang menjual barang itu tidak cuma menjual 2 singgih, nggak cuma seperti itu, ada rangkaiannya. Rangkaiannya ada mempromosikan, ada menjual, ada packing, ya kan? Ada menawarkan. Kalau ada komplain bagaimana cara menanganinya, itu ada sebuah rangkaian pekerjaan, hanya 1 action saja, hanya 1 kegiatan saja dari berapa tadi? 9, ya, dari 9 langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang penjual. Oke. Kemudian yang ke-8 yaitu melaksanakan administrasi penjualan. Setiap kegiatan kita harus kita catat. Ya, kemarin kita sudah belajar di kelas 11 berkas administrasi transaksi. Ada berapa? Masih ingat? Ada 11, guys. Ada 11 berkas administrasi transaksi yang sudah kalian pelajari. Coba ingat apa aja? Ada SO, ada PO, ada nota, ya, ada nota debit, ada nota kredit, apalagi, ya, ada surat jalan, ada kwitansi, ada faktur. Nah, 11 ini kita ajarkan, ayo dibuka-buka lagi memorinya, nggak usah buka buku, buka memorinya. Oh iya, ternyata administrasi transaksi yang sudah kita pelajari ini berlanjut. Pelajaran di kelas 11 kemarin berlanjut di pelajaran di kelas 12 ini, dan nanti di tempat kerja kalian akan lanjutkan lagi. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan urusan purna jual. Urusan purna jual itu setelah kita menjual barang, bagaimana cara kita ngopeni dari konsumen itu. Loh, kenapa konsumen harus diopeni? Kenapa konsumen harus kita rawat? Supaya konsumen bisa senang kepada kita. Kalau konsumen sudah senang, maka mereka akan beli lagi kepada kita. Kalau mereka beli lagi, mereka puas,
maka mereka akan cerita kepada orang lain. Jangan sampai konsumen itu cerita pada orang lain adalah hal-hal yang buruk dari kita, tapi hal-hal yang baik dari kita diceritakan kepada orang. Wah, aku ndek wingi tuku ning kono kae lho. Wah, udah murah banget. Tuku bakwan 1000 kok etok papat lho. Kan murah banget ya kan. Kan nyenengke. Sesuk tuku ning kono wae. Membuat referensi, jangan sampai membuat referensi yang buruk ya. Jangan buat jadi referensi. Ojo tuku kono. Nanti kita akan belajar bagaimana macam-macam komplain dari pelanggan ya. Kita akan belajar mempelajari itu lebih lanjut di materi yang lain. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu langkah-langkah dalam penjualan produk. Jangan hanya dicatat ya, jangan hanya. Tadi udah dicatat ya. 1 sampai 9. Jangan hanya dicatat tapi dipahami. Syukur-syukur nanti diamalkan. Nanti setelah lulus kalian bisa menjadi seorang penjual yang sukses. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.